Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratama Brilianto dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melakukan review buku yang berjudul How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. Nah, di sini penulisnya adalah Adele Weber dan Flan Maslis pada tahun 2012. Nah, pada buku ini merupakan buku panduan praktis bagi orang tua dan pendidik tentang bagaimana berkomunikasi kepada anak secara efektif. Nah, sebisa mungkin pada buku ini itu memungkinkan untuk orang tua memahami perspektif anak, mengelola konflik dengan empati, dan memotivasi anak dengan cara yang positif. Terdapat beberapa poin penting pada buku ini yang saya hubungkan dengan asesmen. Yang pertama adalah teknik komunikasi yang efektif. Nah, di sini hubungannya dengan asesmen adalah pada penerapan asesmen ini sebisa mungkin kita sebagai guru itu memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas pada saat pengerjaan tugas dengan sabar dan detail kepada peserta didik. Selain itu, sebisa mungkin kita interaktif kepada peserta didik seperti pemberian tanya jawab secara langsung, lalu kita juga terbuka kepada peserta didik terkait apa yang menjadi masukan kepada kita, dan kita juga memberikan saran kepada peserta didik. Yang kedua adalah memahami perspektif anak. Di memahami perspektif anak ini hubungannya dengan asesmen adalah ketika kita memberikan asesmen itu kita bisa mengelompokkan anak berdasarkan tingkatannya. Selain itu juga pada saat pengerjaan tugasnya kita bisa memberikan rubrik penilaian sesuai dengan kemampuan anak. Di sini terdapat beberapa kategori yang bisa dikelompokkan terhadap perspektif anak, seperti kayak sangat mahir, anak itu mampu mengerjakan 3 lebih tugas, lalu mahir cukup sampai 3, dan kurang mahir itu biasanya kurang dari 3. Selain itu yang ketiga adalah mengatasi konflik dengan empati. Nah, di sini guru dapat mengamati interaksi peserta didik ketika mengerjakan tugas. Nah, ketika mengerjakan tugas ini peserta didik biasanya kan mengerjakannya kelompokan. Nah, di kelompokan ini kita lihat seberapa aktif peserta didik tersebut dalam mengerjakan tugas, seperti memberikan masukan kepada temannya, terlibat langsung untuk pengerjaannya. Terus yang keempat ada memotivasi dengan cara yang positif. Nah, di sini kita dapat memberikan umpan balik yang membangun kepada peserta didik. Nah, pada saat saya bermain Instagram, saya pernah melihat konten Bapak Guru, itu beliau memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan teknik sandwich. Nah, di teknik sandwich ini terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah, oh iya, kamu sudah bagus untuk tugasnya. Nah, terus untuk lapisan yang keduanya, oh iya, ini sebenarnya lebih baik lagi kalau ditambahkan ini. Terus yang ketiga kita tambahkan penguatan lagi. Dan yang terakhir, ya, jadi untuk kedepannya ini tugasnya lebih bagus lagi jika ditambahkan ini. Tetap semangat ya. Pada intinya pada teknik sandwich ini kita memberikan umpan balik itu secara positif dengan teknik sandwich tersebut. Terus yang kelima ada menghadapi emosi. Nah, di sini kita mengelola emosi peserta didik itu dengan memberikan tingkatan soal yang berbeda. Nah, tingkatan soal di sini kan ada lot sama hot. Nah, di sini kita berikan saja untuk lots-nya beberapa pilihan ganda, dan untuk hot-nya bisa menggunakan urean. Terus selanjutnya ada studi kasus dan ilustrasi. Di sini kita memberikan asesmen formatif yang terdapat studi kasus untuk mengasah berpikir kritis peserta didik dan menyiapkan rubrik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Terus yang terakhir, yang ketujuh adalah pendekatan praktis. Di sini pada saat melakukan pengerjaan itu pendekatan yang dilakukan bisa menggunakan pendekatan teknologi. Contohnya seperti penggunaan LKPD itu menggunakan Google Docs untuk pekerjaan individu atau Google Spreadsheet untuk pengerjaan kolaboratif peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu mengerjakannya menggunakan teknologi. Selain itu yang untuk sumatifnya, biasanya kan sumatif itu terkenal kayak serem, menakutkan. Di sini kita buat sumatifnya itu yang menyenangkan, seperti sumatifnya menggunakan kuisis atau menggunakan berbasis game seperti Nerpot atau game-game. Jadi
Itu adalah beberapa review buku dan poin penting dari buku tersebut yang saya hubungkan ke asesmen. Semoga apa yang menjadi pendapat saya ini bisa menjadi masukan kepada panjenengan semua dan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.